Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul judi wal karam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, baik di ibu kota Jakarta, di seluruh Indonesia, dan di mancanegara, yang mungkin ikut saat ini atau mengikuti rekaman YouTube-nya nanti, saya dan Kai Dubes dalam acara Ngopi Bareng bersama Kai Dubes ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan diberi rezeki yang baik dan dijaga Allah iman dan akhlaknya. Mudah-mudahan semua yang muslim terutama menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Hadirin sekalian, acara Ngopi Bareng ini sudah berlangsung lama, sejak saya dari Jerman sampai saya sudah di Jakarta pun masih berlangsung, dan tidak tahu kapan berakhirnya karena memang mengalir terus dan tidak habis-habis bahan yang mau diceritakan, karena memang perjalanan karir politik anak desa Kai Dubes ini punya cerita istimewa yang pantas kita dengar karena di dalamnya mengandung nilai-nilai edukasi, motivasi, dan informasi, bahkan bernilai sejarah. Mudah-mudahan kita yang rajin mengikutinya akan dapat mengambil hikmah dan keuntungan dari kisah perjalanan karir politik anak desa Kai Dubes Tosari Wijaya. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini kita sudah masuk ke episode keempat dan yang sudah berapa kalinya, dan kali ini kita ingin mendengar cerita yang lain lagi, yaitu anak desa mengadu nasib menembus ibu kota Jakarta. Jadi kalau kita ikuti perjalanan Kai Dubes, ini hijrah yang ketiga kali. Dari desa ke kota, dari kota ke kota yang lebih ramai lagi, dan sekarang sampai ke ibu kota. Apa yang mau kita dengar mungkin ada bedanya. Orang merantau itu berbeda zaman, berbeda suasana. Kalau dulu orang merantau di tahun 45 ke 60 itu suasananya lain sekali. Kemudian tahun 60 ke 70 beda lagi. 70 ke 80 beda, dan 80 sampai 2000 berbeda, dan 2000 sampai sekarang tentu sangat berbeda. Kalau dulu zaman kemerdekaan itu rasanya nggak mungkin ke ibu kota kalau orang daerah. Kendaraan susah, biaya tidak punya, siapa yang mau didatangi, dan bagaimana makan di ibu kota, sama sekali gelap dan kurang informasi. Tapi ketika tahun 60 ke 70 itu sudah mulai 1-2 orang nekat ke Jakarta. Kalau Kai Dubes ini kabarnya tahun 66 ya ke Jakartanya. Itu juga dalam suasana yang masih sulit. Tidak banyak yang berani mengadu nasib ke ibu kota. Tapi kalau sudah tahun 70 ke 80 itu mulai banyak, karena dulu waktu itu musim anak-anak muda kepingin jadi bintang film. Kalau ke Jakarta akan bisa jadi bintang terkenal atau jadi penyanyi seperti Rinto Harahap dan beberapa yang dari Medan itu dulu tahun 60, 70, 80 itu mereka merantau ke Jakarta. Mereka kepingin ingin menjadi terkenal, penyanyi terkenal, dan 1-2 di antara mereka memang benar-benar jadi terkenal. Begitu juga bintang film. Terkenal sekali. Waktu itu belum banyak yang merantau dengan niat ingin menjadi politikus, ingin menjadi negarawan, ingin menjadi dosen, ingin menjadi pengusaha. Belum terpikir. Bisa saja ke ibu kota sudah hebat dulu. Tapi kenapa Kai Dubes tahun 66 sudah merantau? Dan apa dasarnya, apa modalnya? Nanti mau kita tanya kepada Kai Dubes Tosari. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu informasi yang lain, dan di balik itu mungkin ada nilai keberanian, kesungguhan, semangat, dan sebagainya.
supaya kita mendapat berita asli, kita lebih baik bertanya langsung kepada Kai Dubes. Kai Dubes, Tosari Wijaya, mana kopinya? Kita mau ngopi bareng katanya. Siap. Nah, ini dia. Saya yang lupa. Ketinggalan. Yang lain pemirsa, kita ngopi masing-masing di rumah ya. Kalau perlu dibayar nanti kita kirim pakai apa? Kita kirim nanti uangnya. Saya juga sudah rindu ngopi langsung sama Kai Dubes, tapi Jakarta makin parah, kita lebih baik menahan diri. Kai Dubes ya. Sehat, Kai Dubes? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ustaz? Ya, ini kita alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Kita nggak sabar lagi nih, gimana gaya merantau tahun 66. Berarti Kai Dubes kalau tahun 66 merantaunya umurnya 26 tahun itu ya? Ya. Nah, terus waktu merantau itu kelihatannya nanti kita dengarlah apakah memang sudah punya cita-cita ingin menjadi politikus yang terkenal atau memang mengalir begitu saja atau memang Allah membimbing menggiringnya, kita tidak tahu, nanti akan terbongkar dari kisah yang akan dikemukakan Kai Dubes sendiri. Kai Dubes boleh cerita tentang sekitar merantau ini, apa cerita awalnya merantau ini sih? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini juga yang nampak di layar ini ada saudara Sohib dari mahasiswa Universitas Jember. Sohib Furqan. Selamat datang, Mas Sohib. Iya. Saya jadi begini. Perjalanan saya itu kan pindah dari satu desa ke kota lalu ke kota lain. Di kota lain itu sekarang pada saat itu tahun 1966, kemudian ada pikiran mau masuk Jakarta. Tetapi masuk Jakarta itu untuk menetap di sana, mengadu nasib di sana. Jadi semuanya itu masih dalam pikiran saya itu bertanya itu, bisakah saya hidup di ibu kota yang kata orang ibu kota itu lebih apa itu Ustaz? Lebih kejam dari ibu tiri, sekejam-kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Jadi ibu kota lebih kejam dari ibu tiri itu. Dan itu ternyata di kalangan anak muda pada saat itu menjadi bayang-bayang juga itu, Ustaz. Karena ngeri sedap kata orang Medan. Karena apa, Ustaz? Kata orang Medan ngeri-ngeri sedap. Iya. Nah, kenapa? Karena tahun 66 itu masih dalam proses transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru. Ya. Jadi kalau sekarang ini Jakarta hiruk pikuk karena COVID, tapi pada saat itu tahun-tahun itu masih hiruk pikuk karena baru selesai ada pemberontakan PKI G30S. Sehingga ini sudah ada yang datang, monggo silahkan, selamat datang Mbak Utari dari MUI ini rupanya ini. Ini Mbak Utari dari MUI Pusat, Ustaz. Ikut hadir ini, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya kirim juga ini, share ke MUI. Oh ya, alhamdulillah. Ini Mas Joy. Mas Joy ini dari Kediri, dari Trenggalek ya? Oh, udah dibuka. Oke, saya teruskan ya Ustaz ya. Jadi suasana pada waktu itu, saya sedang berpikir mau pindah ke Jakarta itu masih hidup pikuk dengan persoalan-persoalan G30S. Perubahan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Karena sebagaimana kita ketahui, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan untuk dilanjutkan, bukan mengundurkan diri, menyerahkan untuk dilanjutkan kepada Soeharto pada tanggal 11 Maret
tahun 66. Sementara saya ada rencana waktu merencanakan pindah ke Jakarta itu pada bulan Oktober. Jadi hanya beberapa bulan setelah perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi suasananya Jakarta itu pasti masih hiruk-pikuk itu berdasarkan berita dari televisi, berita di koran, berita di radio itu masih sangat hiruk-pikuk. Tapi ketika ada tawaran kepada saya untuk bisa ke Jakarta, kemudian ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan. Pertanyaan saya kepada diri sendiri, sanggupkah saya berada di tengah-tengah kehiruk-pikukan Jakarta itu untuk mengambil bagian aktivitas yang berada di Jakarta. Tapi biasanya kalau anak muda itu kan suka nekat, Ustaz. Jadi saya pikir kalau anak-anak ingin maju, itu harus berpikir melakukan perubahan-perubahan. Kalau tidak berani berubah, artis hanya status quo dengan kenyamanan yang ada pada saat itu, ya saya kira tidak akan maju. Jadi saya harus berani meninggalkan yang sudah mapan untuk menghadapi satu situasi yang sebenarnya belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu sebenarnya yang mendorong saya harus menerima tawaran untuk pindah ke Jakarta. Dan cara semacam ini, pikiran-pikiran semacam ini juga tidak pernah terpikir bagi saya ketika saya di desa mau pindah ke Keraksaan, dari Keraksaan mau pindah ke Singosari. Tidak ada terpikir suasana di kota itu, termasuk pada saat terakhir ini ketika mau ke Jakarta juga saya hanya mempelajari lewat berita-berita. Sehingga akhirnya saya terdorong untuk berangkat ke Jakarta. Nah, jadi Kaidubes dari cerita ini kita udah dapat 2 poin paling tidak. Ternyata Kaidubes ke Jakarta bukan karena pergi sendiri, tapi ada yang menawarkan dan memang dipadu dengan keinginan ingin lebih maju dan berubah. Dan ya, dulu memang orang berpendapat kalau ingin maju dan berubah harus pindah ke ibu kota. Itu ya Kaidubes ya. Ya sebenarnya tidak harus ke ibu kota. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus berani melakukan perubahan, itu prinsipnya. Kalau ingin maju, jangan menerima status quo dalam keadaan seperti itu. Jadi pikiran-pikiran perubahan itulah yang mendorong saya untuk berangkat. Gitu. Jadi banyak orang kepingin cari selamat, kepingin cari tenang. Jadi kalau sudah enak dia udah bertahan. Tapi Kaidubes tidak ya, kepingin lebih maju. Makanya berangkat juga ke Jakarta. Ya betul. Jadi kata kuncinya itu orang yang ingin melakukan perubahan dialah orang yang akan maju. Karena hijrah ya. Ya, karena di situ akan berhadapan dengan berbagai peluang dan tantangan. Bagaimana cara menghadapi melaksanakan peluang-peluang yang ada dan tantangan-tantangan besar yang ada, bagaimana kita menghadapinya. Kalau lulus dari situ, kita bisa maju. Nah, itu iya, tantangannya berat itu kan. Kenapa? Kalau merantau itu kan tantangannya berat tuh. Betul. Dari mana biayanya, kemudian apa pekerjaannya, di mana tinggalnya, terus bagaimana makannya dan bagaimana kegiatan sehari-hari itu kan biasanya penuh dalam tanda tanya. Nah, Kaidubes ini tadi ada yang ngajak. Siapa yang ngajak Kaidubes? Ya. Nah, inilah keuntungan saya ingin kemukakan kepada terutama anak-anak milenial sekarang ini. Dan orang mengira kalau sekolahnya tertib, di sekolah yang bagus, itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ternyata tidak begitu, Ustaz. Bahwa itu menjadi modal, ya. Tetapi berkomunikasi lewat pendidikan-pendidikan di luar pendidikan-pendidikan formal, justru itu akan memberikan modal bagi kita. Seperti pengalaman-pengalaman saya ketika di Keraksaan, pengalaman ketika di Malang, di Singosari, itu membekali saya untuk bisa berhadapan dengan siapa saja, kemana saja, kapan saja. Dan itu memberikan bekal, Ustaz.
Karena apa? Karena saya sibuk di organisasi-organisasi yang sebenarnya bisa memberikan kepercayaan, keyakinan kepada diri sendiri untuk menghadapi berbagai tantangan. Ketika setiap anak diberi kesempatan untuk menghadapi tantangan, dan di situ dia akan maju. Tapi kalau sudah ditakut-takuti oleh orang tua, oleh teman, jangan nanti di sana kamu ketangkap oleh tentara, kamu masuk penjara. Ada yang ngomong begitu. Iya. Jadi harus berani menghadapi yang kayak ini. Ya, di kampus itu dulu ada kelompok-kelompok yang dikasih nama, tapi saya lupa istilahnya. Ada mahasiswa yang datang ke kampus, cari nilai tinggi, kuliah serius, pulang. Datang pulang, dia mengejar IP yang tinggi dan cepat lulus. Ada yang berhasil seperti itu, tapi dia kurang pergaulan. Ada juga datang ke kampus, ke kantin, ngobrol-ngobrol, main-main, pulang. Itu agak lama lulusnya, tapi dia ada punya teman. Nah, ada lagi yang lebih lama lagi, aktif di organisasi siang malam. Itu bisa 9 tahun, 12 tahun tamatnya, tapi dia punya networking yang hebat. Biasanya dari sini calon-calon pemimpin ngorbit, dan dia bisa menyelamatkan teman-teman masuk kerja. Nah, kalau Kak Idubes jenis yang mana nih? Ya, kalau saya jenis yang lebih mengambil aktivitas di luar kampus. Nah, ikut organisasi, dan tidak cukup satu organisasi, beberapa organisasi kita ikutin, berbeda. Pamannya ada kelompok olahraga di luar kampus, saya ikut itu, Ustaz. Ada kelompok kesenian, saya ikut. Ada kelompok diskusi, saya ikut. Jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang saya punya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan pikiran seperti itu, tapi nampaknya para ulama yang dekat, yang saya dekat dengan para ulama sejak dari kerajaan sampai ke itu, kayaknya petunjuknya seperti itu. Jadi seperti saya lihat sebuah buku, sebuah kitab yang dikarang oleh Hasyim Asy'ari itu mengatakan jangan waktunya itu disia-siakan. Jadi jangan hanya berangan-angan. Itu ada nasihat dari Pak Kiai pendiri NU itu, Ustaz. Jadi itu yang menjadi pikiran saya. Jadi kalau tidak boleh berangan-angan boleh, tapi hanya jangan sampai di situ. Sudah angan-angan, kita harus lanjuti dengan tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan. Oke, jadi Kak Idubes ini kan kelihatan sukses di kegiatan politik, terutama di P3 dan jadi parlemen sampai 25 tahun dan bersama beberapa presiden silih berganti. Jadi memang background-nya karena aktif berorganisasi dan aktif kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kalau orang yang mungkin hanya aktif kuliah, dapat ilmu, dia nggak ke sana hasilnya. Mungkin dia jadi ilmuwan, tapi ilmuwannya yang kurang pergaulan. Tapi politikus seperti Kak Idubes ini, yang memang background-nya aktif dulu di organisasi dan aktif dalam berbagai kegiatan. Ini barangkali yang mewarnai karakter Kak Idubes ya, sampai sukses. Betul, dan itu harus ada keberanian daripada pribadi masing-masing gitu. Mungkin kesempatan, peluang ada, tapi tidak berani mengambil bagian itu. Pamannya, bagaimana ketika saya berumur 14 tahun melakukan naik perahu bobis dari Surabaya ke Banjarmasin selama 4 hari 4 malam. Itu kan tidak mudah untuk mengambil keputusan pada saat itu. Pada usia 14 tahun. 14 tahun. Tapi saya berani untuk melakukan itu. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita dilatih, diajar menghadapi tantangan-tantangan dan kemudian berusaha untuk bagaimana mengatasi. Dan latihan itu ada di organisasi ya? Di organisasi, ya betul. Organisasi itu banyak memberikan kesempatan, peluang, dan itu saya kira sangat baik kalau itu dijadikan tempat belajar juga. Karena di Islam kan didorong untuk mencari ilmu dari sejak lahir sampai meninggal, sampai di liang lahat. Nah, jadi ilmu itu bisa dicari juga di luar rumah. Kalau di dalam rumah belajarnya kepada orang tua. Kalau di luar rumah ke sekolah, ya itu lalu pendidikan formal. Di luar ini di masyarakat itu luas sekali, harus kita pelajari. Oke, kalau gitu boleh
tahu nggak siapa yang ngajak Kak Dubes dulu ke Jakarta? Tentu kalau udah ada yang ngajak berarti ada yang nyiapkan tempat. Iya. Nah, itu pertanyaan ini akan menjawab apa dan siapa jaringan saya ketika saya di Keraksan maupun saya berada di. Kalau saya tidak punya jaringan, saya mungkin berpikir bagaimana saya sampai di Jakarta, bertemu dengan siapa, mau tinggal di mana, makannya bagaimana. Bayangan seperti itu akan menghantui kita. Tetapi alhamdulillah secara tidak disengaja, saya sejak umur 12 tahun itu saya sudah aktif di organisasi kepanduan. Ada pelajaran-pelajaran untuk membangun karakter dan keberanian, bisa dipercaya dan sebagainya. Saya sudah mendapatkan pendidikan semacam itu. Dan itu yang menjadi modal saya ketika saya diminta ke Jakarta. Ada permintaan, kalau mau silakan ke Jakarta, dibutuhkan pekerjaan. Dan itu kebetulan sahabat saya yang berada di Singosari, yang kebetulan rumahnya berada di Jakarta. Dia lahir punya rumah di Singosari, kemudian dia juga punya rumah di Jakarta. Dia yang mengatakan begitu. Dan dia sebenarnya pada waktu dia masih di SMA, saya masih di PGAP dan PGAA. Kemudian dia lulus di SMA, kemudian kuliah di Universitas Indonesia di UI. Dan dia yang memberikan tawaran itu. Jadi saya justru tidak ada ketakutan apa-apa karena ini sahabat saya sejak lama berada di organisasi yang berada di Singosari itu. Jadi memberikan peluang-peluang kepada saya walaupun tetap menjadi pertanyaan. Karena itu kan dunia baru bagi saya nantinya. Dan alhamdulillah saya berangkat ke sana. Saya berangkat itu Ustaz, belum punya apa itu ya, koper yang untuk tempat pakaian bawa pergi dari Singosari ke Malang itu belum punya itu Ustaz. Apa? Saya bawa keranjang dari Rotan. Keranjang dari Rotan itu tempat pakaian taruh di situ. Jadi orang juga ngerti apa nih anak ini bawa keranjang Rotan. Padahal isinya pakaian itu. Jadi begitu sederhananya pikiran itu, tetapi melihat ada tantangan sebagai peluang harus dihadapi. Tapi lebih nantang lagi orang Medan Kak Dubes. Kak Dubes tuh dulu saya dengar orang Medan kalau mau merantau orang tuanya bilang, kau nanti kalau ke Jakarta di Blok M itu ada si Manung Khalid, kau jumpai aja itu. Entah ada lagi orangnya entah enggak, entah masih familiar apa enggak, pokoknya model gitu aja udah nekat dulu. Kalau Kak Dubes ini lumayan, ada yang ngajak, ada yang menyiapkan tempat tinggal. Ya, jadi saya berangkat itu tidak pernah ada memberikan petunjuk. Kamu harus naik kereta api atau naik bus atau naik apa, naik dari sini turun di sini nanti bagaimana. Saya tidak. Cuma saya memberitahu saya tanggal sekian mau berangkat. Persisnya itu 5 Oktober 1966. Naik kereta api. Naik kereta api itu dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Saya juga tidak tahu di Jakarta ini mau turun di mana. belum tahu saya itu. Cuma di mana kereta api terakhir berhenti itu saya turun. Loh, nggak dikasih alamat? Ya, alamatnya dikasih, tapi bukan di stasiun. Jadi ternyata ketika saya memberitahu tanggal sekian, tanggal 5 saya mau berangkat, jadi sudah tahu kalau tanggal 5 berangkat, berarti tanggal 6 pagi sampai di stasiun terakhir. Ternyata ya alhamdulillah. Jadi takdir Allah Ustaz. Teman-teman saya yang dulu di Malang itu, ketika sama-sama naik kereta api pergi dari Singosari ke Malang pagi sore, dia rame-rame menjemput saya di stasiun. Oh. Tanpa ada perjanjian. Tapi udah banyak teman jadinya ya? Saya sudah banyak teman. Jadi teman-teman dulu yang naik kereta api rame-rame itu, dia setelah selesai SMA, kemudian dia pindah ke Jakarta, kemudian dia kuliah di Jakarta. Ada yang memang punya rumah, ada yang kos gitu. Jadi ada 3 orang yang teman saya yang menjemput itu.
Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu bingung-bingung ini setelah turun di stasiun mau kemana, saya nggak pernah bertanya itu. Dan Itu tidak diberitahu syukur. bahwa akan dijemput. Syukur Kak Dubes. Ini pengalaman saya dulu di Jeddah, kan banyak tenaga kerja yang datang. Jadi dia nggak tahu alamat juga, pokoknya datang aja kerja di Jeddah. Dia mengharapkan majikannya nunggu, tahu-tahu majikannya nggak datang. Wah, itu terlantar di airport. Ini untung Kak Oh Dubes iya, ada yang jemput ketemu, kalau nggak ketemu bingung lagi tuh. oh iya, iya. Jadi ini ya kalau saya serba kebetulan kalau begitu dari sisi kemanusiaannya seperti serba kebetulan. Tapi ini takdir Allah gitu. Sepertinya saya diberi jalan untuk masuk Jakarta dan ada orang yang menunggu. Alhamdulillah. Nah, tapi setelah ketemu, saya dibawa ke satu tempat. Ternyata rumahnya itu sangat istimewa, itu berada di Jalan Imam Bonjol nomor 22, Ustaz. Wih, Dekat keren Bundaran banget, HI. langsung di tempat yang terbaik. Sangat terhormat. Dan pada waktu itu, Pak, ternyata rumah itu rumahnya Pak Kiai Haji Maskur. Yang Wah, tokoh nasional itu. Yang menjemput orang, itu anaknya. wah, memang Ini, kayaknya ini udah direkayasa Allah ini kali. Udah direncanakan Allah nih Kak Dubes. iya. Jadi, nah, persoalan perjalanan perpindahan dari kota Malang atau Sumosari ke Jakarta, sampai di situ buat saya tidak ada hambatan. Nah, lalu pertanyaan saya, apakah saya masih akan terus berada di rumah ini? Kemudian bagaimana makan saya, bagaimana? Ternyata mereka, teman-teman yang menjadi jaringan selama saya di daerah itu, mereka sudah merencanakan saya harus tinggal di sini nanti, kemudian harus bekerja di sini, dan tetap diberi kesempatan untuk mengurus organisasi seperti ketika di Malang. Ternyata mereka sudah punya rancangan itu yang tidak diberitahu kepada saya. Enak sekali ya. Ya, oleh karena itu rasa syukur kepada Allah itu tidak henti-hentinya. Jadi tetap memberikan dorongan kepada saya. Ternyata ini mungkin juga barokah yang diberikan para ulama ketika sejak kecil terus sampai di Singosari kan saya selalu Iya. Ini kesannya kayak Dubes kayak dipersiapkan Allah karena banyak juga yang nggak kuat akhirnya pulang lagi merantau dari Jakarta pulang lagi karena kejamnya ibu kota katanya. Tapi kayak Dubes ada direncanakan orang kan dipersiapkan orang. Ini kayaknya ada campur tangan Allah ini kayaknya ya. Iya. Ya kita bersyukur saja karena mungkin ini yang di orang tua mengatakan. Jadi harus tetap taat kepada orang tua, tetap kepada ulama, guru, gitu. Kan itu ada peribahasa Madura itu, Ustaz. Jadi harus taat kepada orang tua, kepada guru. Jadi kalau bahasa Maduranya, ibu, bapak, kalau di bahasa Indonesia kan harus taat kepada ibu, bapak, guru. Guru itu ulama. Yang keempat. Ya, kalau bahasa Kiai, ridho Allah ada di atas ridho orang tua. Betul. Nah, sesudah itu lalu kepada pemerintah. Jadi disebutnya ratu, ratu itu pemerintah. Jadi itu yang harus dijadikan pegangan akhirnya. Jadi tetap taat orang tua, kepada ulama, lalu kepada pemerintah itu. Nah, tentu perkembangannya tidak sekedar menerima begitu saja, kita harus berdiskusi dan itu bisa terbuka. Alhamdulillah. Nah, kemudian mulai setelah saya tiba di Jakarta 1-2 hari, saya mulai melakukan orientasi apa yang harus saya lakukan. Nah, pertama saya diberi pekerjaan menjadi sekretariat sebuah penerbitan koran harian namanya Duta Revolusi. Duta Revolusi itu kepunyaan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbumusi, kepunyaan NU.
Jadi NU itu punya surat kabar namanya Duta Revolusi yang dimanage oleh Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Nah, Serikat Buruh Muslimin Indonesia ini ketua umumnya ternyata Ki Haji Maskur. Tempat tinggal. Ya, rupanya anaknya itu anaknya yang musuh, yang sahabat saya yang Saiful Maskur itu, apakah beliau yang mengusulkan kepada orang tuanya atau orang tuanya memang meminta kepada dia saya ini supaya dia datang ke Jakarta. Rupanya beliau lalu menempatkan saya di sebuah perkantoran besar kepunyaan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Keramat Raya 164 itu Ustaz. Saya di sayap kiri itu kantornya Sarbu Musi. Nah, saya hari-hari akhirnya bekerja di sana. Tapi karena saya berada di kantor PBNU, di situ juga ada kantor Ikatan Pelajar NU, IPNU, ada di situ juga. Sarbu Musi juga ada di situ, pengurus besar NU. Jadi dulu tokoh-tokoh yang memberikan ceramah ke saya itu ada di sana semua. Dan Kaidubes sebelumnya kan udah ada di IPNU, udah ada di Sarbu Musi ya? Iya. Terus saya dimasukkan ke dalam Sarbu Musi. Di Sarbu Musi itu saya tukang ketik, Ustaz. Dalam pengalaman yang pertama tukang ketik. Iya, jadi kepala sekretariat di sana. Oh, langsung kepala sekretariat. Ya, kepala sekretariat karena memang itu dibutuhkan untuk menertibkan administrasi dari Serikat Buruh. Tetapi saya diberi kesempatan untuk tetap bergerak pada organisasi lain seperti di waktu itu sudah tidak di Kepanduan tapi di GP Ansor. GP Ansor, kemudian ada di Sarbu Musi, ada di PBI. Jadi kita bertemulah di situ. Jadi markas besar NU itu semua aktivitas ada di situ. Jadi semacam saya dikirim ke sebuah tempat di Jakarta yang sebenarnya saya sejak kecil sudah saya melakukan komunikasi dengan mereka yang berada di sana itu. Jadi betul-betul saya mendapatkan ridho Allah masuk ke tempat ini dan saya bisa melanjutkan apa yang telah saya rintis sejak dari muda. Dan itu yang menolong sehingga saya punya aktivitas. Tetapi kan saya tidak harus terus-menerus berada di bawah menumpang gitu. Kalau saya berdiam saja tidak akan diusir, Ustaz. Tetap diberi kesempatan karena kadang-kadang saya dengan tapi tidak banyak berubah. Iya. Tetapi saya harus berpikir harus berpikir bagaimana caranya pindah dari sana. Nah, ternyata saya diberi ketika saya minta izin saya supaya bisa pindah setelah 3 bulan. Saya cukup lama Ustaz tinggal di Jalan Imam Bonjol selama 3 bulan. Kemudian saya dapat tempat di Jalan Finansia 2 di kota di Glodok. Ada rumah besar kosong di situ yang rencananya untuk kantor Duta Revolusi, kemudian di sana tidak dipakai, saya disuruh nempatin di situ. Jadi saya punya rumah sendiri di situ, dipinjam. Tapi dipinjamin nggak bayar ya? Tidak bayar. Jadi saya tinggal untuk makan saja dicari di situ. Padahal dulu waktu saya masih di Malang, saya kalau ke Jakarta mau tinggal di mana? Dan ternyata sudah disediakan di situ. Disiapkan. Alhamdulillah. Kerjanya disiapkan, tempat tinggalnya disiapkan. Nah, tinggal makannya cari sendiri. Tapi dapat gaji kan di sekretariat tadi? Ya, saya dapat gaji. Saya dapat gaji dan bisa hidup untuk 1 bulan. Berarti sudah ada tempat tinggal, sudah ada pekerjaan, ya kan? Sudah makan pun udah dapat dari, selain dari pekerjaan barangkali karena namanya di organisasi sering ada acara, ada juga makan-makan gratis sering. Oh iya, itu paling rajin Ustaz. Nasi umat. Iya, jadi begini, ada acara pimpinan-pimpinan PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama itu
ada acara di rumah, Ibnu diundang atau Sarbu Musi diundang, saya mesti datang itu, Ustaz. Tapi tidak saya sendiri, juga banyak teman-teman yang lain gitu. Nah, mungkin bedanya ini barangkali juga menjadi pengalaman kita. Teman-teman yang lain itu ketika masuk Jakarta mengambil sebuah tempat di PBNU, di pengurus besar NU. Jadi ada kayak rumah kos gitu di belakang, tapi tidak untuk kos, jadi bisa tinggal di situ. Saya tidak mau untuk tinggal di situ. Saya harus berada di luar gedung. Kenapa pikiran saya seperti itu? Karena saya ketika sudah mulai mapan dengan hubungan dengan organisasi, saya dikenal sebagai pimpinan IPNU, dikenal sebagai pimpinan Sarbu Musi, saya dikenal sebagai pimpinan GP Ansor. Kalau ada orang daerah datang ke PBNU, saya mau ketemu saya masih nyuci di gedung itu, masih sedang masa di gedung itu kan martabatnya kan turun di mata mereka, orang-orang daerah. Iyalah. Nah, di situ saya tidak mau. Saya walaupun saya apapun yang saya lakukan, jangan sampai ditunjukkan kepada anak buah yang datang dari daerah ingin ketemu bahwa saya ini orang yang bisa mandiri. Dan itu yang saya tunjukkan kepada mereka. Jadi setengahnya saya ingin memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada anak orang-orang daerah kalau ke Jakarta, jangan mencari tumpangan terus menerus, tetapi pada waktu tertentu dia harus berani melepaskan diri. Nah, dan itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya sudah lepas, saya sudah bisa melakukan sesuatu. Beberapa teman yang datang lebih dulu tetap aja berada di situ terus menerus. Nah, di sini. Nah, jadi dari cerita ini poinnya, Kak Dubes punya semangat ingin mandiri, kemudian ya, semangat berjuang. Kata-kata ingin melakukan perubahan itu. Ingin melakukan perubahan, jadi tidak mau terus-terusan bergantung sama orang walaupun orang mau memberikan bantuan. Iya. Tidak. Nah, kemudian karena udah di pusat, jaga gengsi, jangan sampai asli kita ketahuan masak sendiri, nyuci sendiri. Ya, cari tempat yang lain. Kak Dubes, saya kasih komentar dikit. Kak Dubes bisa selamat, kenapa karirnya terus selamat ke atas? Karena ada di lingkungan organisasi, dan organisasi kebetulan NU ini yang besar dan terkenal, dan orang-orang ilmuwan, orang-orang agamawan ada di situ. Tapi kalau merantaunya dulu pergi di lingkungan seniman, macam-macam nasibnya. Kalau pergi di lingkungan olahragawan, lain lagi nasibnya. Kalau mengadu nasib di Blok M atau Tanah Abang, ya jadi kondektur dan sebagainya, lain lagi ceritanya. Ya, karena apa? Allah sudah memberikan garis sejak saya berada di desa. Iya, udah kelihatan ada tanda-tanda. Ya, cuma kita kadang-kadang kita tidak tahu diri bahwa saya sedang dibimbing oleh Allah harus begini, harus begini. Saya tidak tahu itu, Ustaz. Tetapi belakangan baru sadar. Iya, saya mau tanya ini agak rahasia nih. Kak Dubes sempat nggak makan nggak karena kekurangan uang waktu merantau, atau nggak punya baju hanya cuci kering bajunya? Nggak pernah, Ustaz. Wah. Saya tetap berpikir tertib. Kalau saya ada hari libur, baju saya cuci. Saya setrika. Jadi saya urus sendiri itu. Tapi dah hari-hari libur. Tapi saya tidak meninggalkan jadwal-jadwal yang saya janjikan kepada teman-teman, kepada organisasi-organisasi ketika saya menerima kesempatan untuk pertemuan di gedung, di kantor, atau di pertemuan di luar kantor. Itu saya tepati. Nah, barangkali ini yang juga menjadi ketertarikan teman-teman untuk terus berkomunikasi, karena selalu saya pegang tepat waktu. Jadi kayak Dubes saja, Ustaz. Jadi udah terlatih ya. Memang mungkin dari SD sudah tertib, di lingkungan organisasi pun sudah terbiasa disiplin, ditambah lagi rajin ibadah, udah disiplin. Jadi keteraturan, kedisiplinan itu udah menjadi bagian dari kehidupan yang udah Dubes sekali ya. Iya, betul. Jadi saya sudah, oleh karena itu
kalau mengundang saya, pertanyaan mereka tidak pernah bertanya, bisa datang atau tidak datang. Jadi begitu saya terima undangan, saya hitung, saya bisa datang, saya beritahu, insya Allah saya akan datang. Kalau saya tidak bisa, saya katakan, mohon maaf, saya ada acara yang lain. Nah, di sini barangkali nilai tambahnya Kaidubes ini luas, kemudian gaul. Jadi orang senang kalau kita merantau, kita punya sifat gaul, kemudian senang menolong orang, kemudian selalu tepat janji, selamatlah hidup. Ya, itu yang saya pegang terus dalam pergaulan keseharian, Ustaz. Tapi kadang-kadang lucu juga saya dengan teman-teman lama yang sudah kenal dari daerah, kemudian ketemu di sana, yang bergaya begitu. Jadi pamannya, walaupun dia tempatnya tidak jelas, rumahnya tidak jelas, dia kalau keluar jam tangannya harus bagus, harus pakai cincin, pegang rokok sama itu, sama handphone. Dulu nggak ada handphone. Belum ada handphone, pegang rokok, pamannya Daniel kayak begitu itu, Ustaz. Jadi itu hanya untuk gaya di depan orang. Tapi yang sebenarnya dia sendiri keropos. Iya, itu juga yang bikin orang gagal berhasil ya. Kalau orang gagal itu, dia terlalu mengandalkan gengsi, padahal dia sebenarnya rapuh, itu biasanya gagal. Itu yang biasa pulang lagi ke kampung. Tapi kalau orang hidup sederhana apa adanya, walaupun dia mampu, tapi dia tidak perlu royal-royal, biasanya yang bertahan. Mungkin Kaidubes di posisi ini ya. Betul. Dan ada satu yang orang juga bertanya, saya kan di Sarbumusi. Sarbumusi itu ada beberapa administrasi yang harus dikirim. Itu kan sudah oleh pimpinan, ini dikirim ke sini, kirim sini, ke sini, begitu. Kalau ini Jakarta, ini di luar Jakarta. Keluar Jakarta mesti pakai pos. Tapi di Jakarta, itu diberi anggaran itu, Ustaz, oleh pimpinan itu. Ini anggaran transport untuk dalam kota. Jadi kalau naik bus begitu. Saya tidak naik bus. Saya bawa, saya kirim sendiri pamannya. Pengurus DPP Sarbumusi mau diundang rapat. Saya antar sendiri naik sepeda itu, Ustaz. Keliling Jakarta naik sepeda. Lalu ongkosnya saya beritahu, ini ongkosnya ada, nggak kepake. Nah, itu hak kamu, ambil. Jujur ya. Iya, saya harus terserah, Ustaz. Dan iya, saya teringat tuh zaman-zaman dulu, zaman Kaidubes itu ada filmnya. Jadi ada seorang pegawai negeri yang mengumpulkan kertas-kertas bekas, dijualnya. Kata orang tuanya, jangan kau makan itu. Lah ini kan kertas sudah dibuang. Iya, tapi bukan milikmu. Kembalikan itu katanya. Begitu kejujuran orang dulu. Padahal kertas bekas yang dipungut, tapi orang tuanya suruh mengembalikan. Iya, jadi memang kejujuran itu akan terbukti dengan sendirinya, tidak harus kita ngomong. Jadi ya, jujur, dapat dipercaya, kemudian ikhlas mengerjakannya itu senang, Ustaz. Nggak ada sedih. Jadi saya senang aja ketemu teman, senang ketemu, diajak ada rapat, senang. Saya mengantar surat itu baik naik sepeda. Dan saya kalau mengantar surat itu langsung keluar dari kantor, bukan di jam kerja. Umpamanya kantornya itu jam 4, selesai jam 4 saya berangkat kirim surat ke rumah-rumah pejabat-pejabat itu. Dan yang saya datangi kan menteri-menteri juga di antaranya. Ya, jadi pemirsa, sekedar informasi ini kepada pemirsa, kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk dialog. Nanti setelah 10 menit ini kita mungkin minta komentar dari tamu-tamu yang ada. Ada tamu yang sudah terdaftar, tapi ada juga belum terlihat. Nanti kita lihat siapa yang bisa memberi komentar, nanti akan kita minta komentarnya. Tapi setelah 10 menit lagi. Lanjut, Kaidubes. Ya. Jadi Ustadz, kemudian setelah beberapa lama saya berada di Jakarta itu, saya masuk tahun 1966, tahun 66. Bulan Oktober. Ya, Oktober. 5 Oktober, saya ingat itu hari Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata. Ya, saya ingat, jadi berangkat dari Malang ke Jakarta itu tanggal 5 Oktober.
Sampai beberapa tahun kemudian, sampai tahun 1969, saya sudah menduduki jabatan di organisasi Ikatan Pelajar NU itu berpindah-pindah. Artinya naik pangkat. Tadinya ditaruh di departemen. Begitu kenal saya taruh di departemen, di PP, di pimpinan pusat. Saya sudah beberapa bulan, ternyata ini jalan ini departemen. Kau pindah menjadi wakil sekretaris umum. Wih, cepat sekali. Ya, baru 1 tahun saya sudah diminta jadi sekretaris umum. Sekretaris umum itu adalah sekretaris jenderal, Ustaz. Wih. Ya, jadi terus begitu. Nah, pada tahun 69, kemudian ada sebuah forum pelatihan namanya training, advance training. Ya, di IPNU itu yang tertinggi itu namanya advance training. Advance training. Nah, advance training. Pengkaderan ya, pengkaderan organisasi ya. Ya, pengkaderan organisasi. Jadi saya ikut di situ, ditugasi saya menjadi ketua panitia seluruh Indonesia. Hanya beberapa tahun saja saya sudah memimpin di organisasi itu, kemudian untuk memimpin advance training, dan itu saya harus buktikan saya mampu untuk itu. Dan advance training itu diadakan di Lampung. Saya harus berkomunikasi dengan orang daerah di Lampung. Saya harus mengkomunikasikan seluruh cabang seluruh Indonesia diundang. Dan itu yang diundang itu bukan saja di IPNU, tapi IPPNU yang putri juga diundang. Jadi ikut bersama-sama. Dan jadi ada tokoh-tokoh ya di dalamnya. Ya, tokoh-tokoh daerah dari provinsi, dari kabupaten itu jumlahnya cukup besar. Dan saya menjadi ketua panitia di situ. Nah, kesempatan ya jumpa orang ya. Kesempatan jumpa orang dan kebetulan kesempatan ketemu calon istri di situ. Biasanya ada apa tuh istilahnya, cinta lokasi, cinlok. Ya. Jadi kebetulan ada utusan dari cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dari cabang Solo, dia hadir. Dan ternyata ini adiknya dari teman saya yang berada di pimpinan pusat. Gitu. Jadi makin mudah berkenalan. Ya, jadi di organisasi itu bukan saja kita menemukan jalan untuk menambah pengetahuan, mencari ilmu, tapi ternyata juga menemukan calon istri di situ. Jadi di balik cerita-cerita apapun selalu ada kisah asmara yang menarik di dalamnya. Ada, ini kalau cerita sendiri tentang ya, jadi udah dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, dapat pergaulan, dapat calon istri. Iya. Dan tidak tapi belum punya rumah sendiri waktu itu ya? Belum. Jadi itu persoalannya kan begini. Banyak teman-teman saya yang di organisasi, terutama di PMII dan juga di IPNU, dia takut dari bayangannya sendiri. Jadi dia berada di organisasi sudah pinter, tapi dia tidak berani menikah kayak begitu itu. Iya, banyak itu. Banyak. Oleh karena itu, mengapa lalu Pak Kiai Maskur itu, saya ingat pada waktu di Sumesari, jangan sampai sesudah menikah sesudah 30. Jadi paling tua itu bagi laki-laki umur 30 harus sudah menikah. Jadi itu ada motivasinya ya? Ada motivasi itu kalau banyak perempuan. Dulu banyak lajang tua karena belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya rumah, jadi takut juga. Nah, itu yang dinasihati juga, nasihat Kiai Maskur itu begitu. Jadi bagi mereka yang menjelang 30 harus sudah menikah. Jangan berpikir soal rezeki. Itu Allah yang akan mengatur. Nah, itu yang memberi. Gitu dulu sugestinya. Jangan pikir soal rezeki, Allah yang mengatur. Jadi yang perempuan, calon mertua pun nggak keberatan ya, walaupun kita belum punya pekerjaan tetap. Iya, saya juga heran. Dan kebetulan calon istri saya itu yang waktu itu
Dia ulama besar di daerah Madiun. Jadi bunyai. Tapi dulu zaman dulu begitu ya, yakin aja ya kalau ini orang baik, udah nikahkan aja, urusan rezeki nantilah itu ya gitu ya. Itu kalau ibu itu nih cerita kemudian kepada saya setelah saya jadi punya istri, ibu itu mengatakan begini, saya tidak akan mencari mantu kalau bukan NU. Gitu. Oh, udah ada modal itu ya. Wah, kalau tanya NU, saya sejak kecil sudah NU begitu. Sekarang modalnya susah ditanya dulu sekolahnya apa, kerja di mana, gajinya berapa gitu. Oh, nggak pernah ada pertanyaan itu. Jadi ya kan zamannya berbeda Kai. Iya betul. Jadi memang anak-anak muda itu juga harus menyiapkan diri terhadap hal-hal yang akan berlaku pada dirinya dan juga untuk menghadapi orang lain. Dan itu yang saya harus berhadapan dengan berbagai persoalan, tetapi alhamdulillah saya harus dapat memecahkan persoalan-persoalan itu. Jadi alhamdulillah sampai saat itu lancar-lancar saja Ustaz. Dan bahkan peluang-peluang yang lain, umpamanya saya di Sarbu Musi itu ketika tahun 69 itu melakukan kongres Sarbu Musi yang pertama, karena itu berdirinya sekitar tahun 55. Saya kemudian di Sarbu Musi, selain di IPNU saya sudah menjadi sekjen, di Sarbu Musi itu saya jadi wakil sekjen, dipilih oleh kongres. Tapi waktu itu kan statusnya pekerjaan tidak tetap itu. Loh, tidak, jadi perlu orangnya, bukan soal pekerjaannya. Nah, operasionalisasinya Sarbu Musi itu ke pabrik-pabrik. Nah, tapi kalau yang jadi pengurus kan tidak harus dari pabrik. Terus Kai Dubes dari mana sumber penghasilannya? Ada pekerjaan lain waktu itu? Tidak, ya saya hanya dapat dari yang resmi ya, yang dapat dari sekretariat Sarbu Musi. Itu angkanya kalau dihitung sekarang nggak jadi apa-apa, itu 300.000. 300.000 kan banyak waktu itu, zaman itu. Iya, karena naik bus itu cuma 1 perak waktu itu. Naik bus. Iya. Dulu ada istilah seringgit lagi, seringgit si 2 kupang katanya. Iya, jadi seringgit itu 1/4 dari Rp1 itu. Betul. Jadi sebenarnya hanya keberanian saja yang bisa kita hidup di ibu kota. Dan mereka yang tidak berani melakukan perubahan-perubahan, dia akan dia tidak akan menemukan jalan untuk maju. Dan akhirnya dari berbagai perbincangan itu ada ya anekdot boleh, tapi begini, kalau orang daerah datang ke Jakarta dalam waktu 3 tahun tidak bisa survive, dia tidak akan bisa hidup di Jakarta. Kemudian pulang. Dan itu banyak teman-teman saya pulang. Banyak, itu kan ada lagu Bimbo. Katanya ibu kota bukan tumpuan harapan, kepalsuan yang kau dapatkan. Jadi banyak orang mencita-citakan tinggi sekali dulu, pikirnya nanti kalau Jakarta dia akan jadi apa gitu. Tahu-tahu kepalsuan yang didapatkan, dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat pekerjaan, sekolahnya gagal, akhirnya balik lagi. Jadi saya di proses kira-kira beberapa tahun pertama di Jakarta itu seperti berada di sebuah universitas terbuka. Jadi banyak belajar pengalaman di situ, berdiskusi dengan para pemimpin, kemudian juga berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang setingkat, kemudian bisa memecahkan persoalan-persoalan, dan disitulah sebenarnya bekal yang saya bangun sejak dari desa, di kota, di Kerasan, ketika di Singosari. Tidak ada persoalan yang sulit ketika di Jakarta.
beberapa Ya, tahun. tapi itu semuanya barangkali Kaidubes tergantung pribadi orangnya dan lingkungan di mana dia berada. Orangnya itu orientasinya ke agama, orangnya itu orangnya jujur, orangnya semangat, orangnya disiplin. Kemudian lingkungannya, lingkungan orang-orang beragama, pejuang-pejuang, penggerak-penggerak organisasi. Jadi Kaidubes ada di posisi yang baik, orangnya jujur, orangnya bersemangat, orangnya disiplin, kemudian ada di lingkungan orang-orang pejuang. Akhirnya Kaidubes memang benar-benar jadi pejuang. Ya, Gitu ya, Kaidubes. peluang yang diberikan kalau kita tidak tangkap, Ustaz, ya kita kehilangan kesempatan. Jadi sebenarnya kita anak-anak muda itu harus pandai melihat peluang. Dan saya selalu mengatakan peluang yang diberikan pada siapapun tidak akan datang dua kali. Ketika kita salah menilai peluang yang ada lalu kita tinggalkan, itu tidak akan datang lagi. Dan kepandaian ya, banyak sekali tipe orang memang. Ya. Ada orang memang selalu yang dilihatnya hambatan aja, gagal lah dia. Tapi kalau orang selalu melihat peluang aja, kesempatannya banyak. Iya, iya. Ya, artinya tawaran-tawaran itu terus banyak, Ustaz. Jadi saya diberikan kesempatan banyak hal. Baiklah Kaidubes, jangan kita habiskan ceritanya karena kita mau masuk ke episode berikutnya. Hari ini kayaknya sudah cukup. Kaidubes sudah banyak cerita bagaimana dulu datangnya, kemudian bagaimana sepak terjangnya selama merantau ini, bagaimana bisa bertahan hidup. Akhirnya sampai ketemu jodoh. Sampai situ aja dulu. Jangan diteruskan. Supaya nanti lebih seru lagi kita bercerita tentang apa yang dilakukan. Akhirnya Kaidubes itu berkarir di bidang politik yang sangat signifikan. Baiklah hadirin sekalian, Kaidubes terima kasih. Kita masuk ke sesi komentar. Ada tamu-tamu kita siapa aja? Pak Lukman Hakim jadi hadir? Ada? Kok belum kelihatan. Pak Lukman Hakim nggak kelihatannya ya? Ya, Ruli. Iya, Pak Ibu Ruli Aulia ada? Ibu Ruli Aulia? Iya, kok belum ada? Nggak ada ya? Coba saya lihat satu. Ini ada Pak Sohib Furkon ada juga dari ini Sumatera Utara nih, Radiatul Adawiyah. Ini barangkali sambil menunggu beri kesempatan aja yang ada dulu. Oke. Ya. Ini ada yang mau ngasih komentar, apakah Pak Sohib ini atau Ibu Radiatul Adawiyah? Ya, Ibu dulu. Satu dulu Pak Sohib dulu, Pak Sohib Furkon. Ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik cerita sejarah tentang biografi Bapak Tosari yang mengadu nasib dari seorang desa ke suatu kota besar di Jakarta. Nah, yang saya bilang itu sangat menarik karena Bapak Tosari waktu muda itu mempunyai jiwa semangat yang tinggi, jiwa religius yang tinggi, sehingga beliau itu dapat ke daerah Jakarta untuk mengadu nasib. Nah, namun saya masih belum menangkap. Boleh bertanya? Saya ingin bertanya. Nah, saya tangkap itu tadi itu berada di masa-masa waktu-waktu musuh transisi antara pemerintah Soekarno dan Soeharto. Nah, dan itu kan ada banyak chaos pada masa saat itu. Nah, yang saya tanyakan itu kan yang tadi dikirakan itu banyak sekali semangat. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih Bapak Tosari menyikapi waktu datang ke Jakarta itu pada saat itu, pada era-era seperti itu. Nah, transisi ya, era transisi. Nah, itu waktu itu kan banyak sekali kekacauan dan lainnya. Nah, itu yang saya tanyakan itu apakah Bapak Tosari itu ada hal-hal yang hal-hal yang menyedihkan lah dari waktu di daerah perantauan. Nah, dan bagaimana Bapak Tosari untuk bangkit kembali. Nah, itu putus-putus suaranya nih. Yang intinya itu bagaimana sih, apakah ada hal-hal yang menyedihkan di daerah perantauan dan bagaimana sih Bapak Tosari itu bangkit kembali
kalau ada, bagaimana sih Bapak Tosari itu bangkit kembali dalam menghadapi kesedihan di daerah perantauan itu? Terima kasih. Ya. Baiklah, sebelum dijawab ini Pak Sohib Furqon ini dari Bali, dari Aceh atau dari Sumatera Barat ini? Dari Probolinggo. Jawa Timur. Probolinggo, oh Jawa Timur. Tapi logatnya kok ada Aceh-Acehnya, ada kayak Bali-Balinya tadi. Mungkin kayak Dubes bisa dijawab nih. Tadi ceritanya bagus semua, bahagia semua. Yang ditanyanya ada nggak sengsaranya, sedihnya, dan permasalahannya? Silakan kayak Dubes. Saya kira bagi setiap orang yang baru pindah dari satu tempat yang sudah mapan ke tempat lain yang baru, pasti ada kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan itu tinggal bagaimana kita menghadapi. Seperti tadi saya katakan, saya dengan honor yang saya terima sebagai kepala sekretariat di sebuah organisasi, itu pasti tidak cukup lah. Nah, oleh karena itu kemudian ketika saya harus bagaimana mencari tambahan, ketika ada perintah untuk mengirimkan surat harus dengan pakai pos, saya tidak mau kirim pakai pos, tapi saya datang pakai naik sepeda. Jadi saya harus mencari jalan bagaimana memperoleh tambahan. Dan ternyata oleh pimpinan itu, kalau kamu gunakan sepeda untuk mengirim itu, berarti uang yang dikeluarkan oleh sekretariat itu adalah hak kamu. Sudah keluar dari hak organisasi. Jadi kamu boleh ambil itu. Jadi kan saya makin rajin itu mengirim surat itu saja. Jadi begini, menghadapi kesulitan-kesulitan itu tidak boleh diratapi. Itu barangkali yang sering didapat oleh kalangan milenial. Diratapi, disedih. Saya tidak pernah sedih itu. Ya kalau sedih itu mestinya kalau sebagai orang Islam ya akhirnya berdoa, memohon kepada Allah pertolongan begitu. Bagaimana kalau di Jakarta naik sepeda dalam keadaan mungkin kalau sekarang agak sulit karena sudah hiruk-pikuk. Kalau dulu masih agak jarang, tidak seperti yang sekarang. Jadi saya kemana-mana naik sepeda. Saya biasanya kalau dari Glodok tuh, dari Jakarta Kota mau ke kantor itu naik bus Rp1, pulang pergi Rp2. Tapi saya supaya hemat saya naik sepeda. Jadi naik sepeda dari rumah ke kantor ke rumah tiap hari itu. Jadi bagaimana saya harus merelakan dengan cara gembira bahwa saya mau berolahraga, naik sepeda. Ada teman-teman di kantor tanya, loh kok naik sepeda? Saya baru pulang olahraga. Begitu ceritanya. Padahal sebenarnya untuk menghemat ongkos transport naik bus. Begitu. Nah, jadi selalu mencari jalan keluar ya? Mencari jalan keluar, itu yang harus dilakukan. Nah, dan tidak direnung-renungkan. Kalau ada kesulitan bukan merenung kesulitan itu ya, tapi betul. Jalan keluar dicari dengan berdoa kepada Allah dan dengan berusaha. Jadi semuanya happy-happy aja berjalan mulus saja. Ya. Dan yang dikerjakan itu, yang telah menjadi keputusan, itu harus ikhlas. Saya mau mengantar surat dengan naik sepeda. Dan karena ongkosnya sudah diberi hak untuk diambil saya, karena saya naik sepeda, itu saya harus ikhlas itu. Dan itu dijalani dengan senang. Jadi senang-senang ya, walaupun ikhlas dijalani senang, tapi kan kadang-kadang ada gagal. Sebagai manusia biasa barangkali kecewa. Itu pernah nggak dialami? Oh pernah, tapi kan saya terus menyampaikan secara resmi kepada pimpinan. Saya menghadapi persoalan begini-begini. Seperti saya pernah cerita kepada Ustadz, satu ketika saya diminta oleh teman untuk mengantar uang ke kantor pos, saya diberi ongkos, saya senang karena diongkosin untuk naik bus. Ternyata uangnya itu hilang, dicopet orang di atas bus. Waktu itu saya membawa uang besar itu 25.000 Ustaz. Taruh di kantong, itu naik bisa beli apa itu? Ya naik bus,
Dan itu dicopet. Nah, karena saya dicopet tidak merasa berhasil, saya datang terus terang. Ini saya kecopetan, uang kamu hilang. Gitu. Nah, tinggal apakah saya harus kembalikan atau tidak. Tidak usah dikembalikan. Itu memang sudah takdirnya. Oh, Ongkosnya, karena memang jujur ya. betul, dia harus betul terus terang. Lalu ongkos yang diberikan pada Jadi orang percaya. saya kembalikan itu ongkosnya. Ini ongkosnya karena saya tidak berhasil. Tidak, kamu sudah melakukan pekerjaannya walaupun itu ada musibah. Jadi dimaafkan. Nah, tentu ada nasihatnya. Nanti kapan-kapan hati-hati kalau naik bus di Jakarta memang. Nah, lalu saya tahu tentang kondisi Jakarta. Ada nasihat-nasihat banyak copet gitu, dan sebagainya. Kadang-kadang diajak duduk bersama, diajak minum. Ternyata tapi copet. yang nyopet bukan orang Medan kan, karena dulu terkenal pencopet orang Medan. Baiklah, itu jawaban Kak Dubes tadi. Kak Dubes itu setiap manusia pasti ada masalah, pasti ada kesulitan. Tapi yang penting bagaimana cara menghadapi masalah dan kesulitan itu. Disitulah letak bahagia dan sengsaranya seseorang. Ya. Kalau kesulitan dihadapi dengan tenang, kemudian berdoa, dan kita jujur, mudah-mudahan itu berlalu begitu saja dengan ringan. Tapi kalau kita tidak jujur, kemudian ada tipu menipu, akal mengakali, kemudian kita renungkan kesusahan itu, ya memang sulit lah. Makanya ada orang yang merantau nggak tahan pulang, sama istilahnya sekejam-kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Kan ada lagi lagunya, siapa suruh datang Jakarta katanya. Itu karena mengalami kekecewaan-kekecewaan dan kegagalan-kegagalan dan dihayati secara mendalam kesulitan itu. Tapi Kak Dubes ini kayaknya punya sifat yang istimewa. Dia tidak pernah sedih, tidak pernah berduka. Kalaupun ada masalah, dia hadapi dengan tenang, kemudian berdoa kepada Allah, dicari jalan keluar. Semuanya berlalu dengan mudah. Inilah pelajaran yang kita dapat dari Kak Dubes, orang yang berjuang di zaman dulu, dan memang orang zaman dulu seperti itu. Jawaban ini kadang-kadang tidak kita dapati lagi sekarang karena berbeda zamannya Kak Dubes. Betul. Sekarang ini semuanya dihitung dengan uang. Kalau nggak ada uang nggak mungkin mengerjakan sesuatu. Nah, kalau hilang ya ganti, kalau nggak habis, dipecat, dimarahi dan sebagainya. Tapi beda memang zaman dulu. Nah, itulah kira-kira Pak Sohib. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Apa yang lain ada mau bertanya? Pak Lukman sudah masuk belum? Pak Lukman sudah masuk? Belum ada tanda-tandanya. Belum ya? Pak Ibu Ruli ada? Ibu Ruli? Nggak ada juga rupanya. Nggak ada. Ini ada Ibu Radiatul Adawiyah, tapi ditutup mic-nya. Orangnya juga nggak kelihatan. Ada mau kasih komentar? Kalau nggak ada, terakhir barangkali kita minta lagi Pak Sohib, mana tahu ada yang mau ditanya. Ada yang belum disampaikan, boleh. Ada lagi Pak Sohib yang mau ditanya? Saya butuh kata-kata motivasi Pak untuk anak-anak milenial seperti saya dan kata-kata bijak lah bagaimana agar kita itu menjadi generasi yang lebih unggul, berani dan lebih berani terhadap tantangan. Kata-kata bijak atau kata-kata motivasi. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Kak Dubes. Ya. Jadi memang begini. Kita bukan hanya sekedar semangat dengan energi yang tinggi, bukan itu saja. Tapi mencari ilmu untuk bekal menghadapi berbagai persoalan itu harus juga dilakukan. Jadi mencari ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, di kuliah, tapi ketika bergaul dengan orang lain, kita bisa bertanya kepada orang lain pengalaman-pengalamannya, itu akan memberikan bekal pada kita. Jadi harus perbanyak mencari ilmu. Jangan mengatakan mencari ilmu untuk kepentingan cari pekerjaan, bukan. Untuk membekali diri sendiri menghadapi persoalan-persoalan. Nah, sekarang ini kan kalau dikatakan mencari ilmu atau sekolah atau kuliah, Ustaz, itu sebagai persiapan untuk melakukan transaksi. Kalau saya lulus S1 nanti bisa bekerja apa? Kalau tidak tahu, nggak jadi. Kalau saya masuk S2, saya nanti bisa bekerja apa?
Mencari ilmu itu tidak bisa dijadikan transaksi-transaksi seperti itu. Ikhlas mencari ilmu, kemudian Allah memberikan jalan, meridhoi, dan itu pilihan banyak. Kadang-kadang saya ketika pada satu saat, saya pikir saya mau nganggur, ini hari istirahat, saya istirahat hari Sabtu. Itu tawaran-tawaran pekerjaan itu banyak. Saya milih. Padahal saya tidak pernah minta. Nah, mungkin bekal pada pribadi kita juga harus ada. Pertama, memang harus jujur. Kalau jujur berarti bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, kemudian disiplin. Disiplin itu, disiplin waktu saja. Jadi, kalau saya dengar beberapa teman mau pergi kuliah, kuliahnya terlambat. Kalau ditanya kenapa terlambat, oh sepeda motor saya bocor. Tapi besok terlambat lagi, ditanya sepeda motor bocor. Jadi 3 kali terlambat, 3 kali sepeda motornya bocor. Ini benar apa enggak ini? Sama. Nah, kejujuran Iya, tidak diantisipasi ya. Iya, jadi sederhana. Untuk berkata jujur itu memang berat. Tetapi itu justru nikmat kalau kita bisa lakukan. Dan imbalannya bukan dari orang, dari Allah. Yang kita tidak sengaja. Ketika kita menghadapi seperti itu, tiba-tiba ada orang, Mas Tasari, kamu bisa kerjakan ini. Harus selesai dalam waktu 2 hari. Saya pelajari. Tolong beri kesempatan saya pelajari. 2-3 menit saya pelajari. Siap. Jadi pada waktunya yang dijanjikan saya harus serahkan itu. Nah, jadi kemampuan semacam ini, oleh karena itu alat-alat kerja bagi seorang milenial itu sebenarnya cuma komputer itu. Saya sekarang ini ada sisa-sisa mesin tik di zaman dulu sampai sekarang itu mungkin ada 10-15 macam itu. Jadi tempat untuk bekerja. Jadi saya kalau bekerja, kalau tidak di kantor, di rumah. Nah, itu untuk saya tunjukkan bahwa saya punya kesanggupan yang bisa saya selesaikan sesuai dengan permintaan mereka. Nah, kemauan semacam ini itu harus ada. Nah, jangan kalau kata Kiai Hasyim Asy'ari, jangan menunda-nunda, itu yang penting. Ini kan kadang-kadang di anak-anak saya juga ada yang begitu, Pak. Menunda-nunda. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, jangan ditunda sampai besok. Atau jangan berangan-angan. Melakukan sesuatu cuma dipikirin terus. Enggak pernah dieksekusi. Kita harus dipikirkan, kemudian langsung dieksekusi. Kalau salah, akui sebagai satu kesalahan, kemudian cari jalan lain. Jadi tidak boleh menyerah. Nah, dengan cara-cara begitu, lalu kita terbiasa, lalu orang membutuhkan kita. Jadi bukan kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Nah, kalau sudah begitu, segala jalan keluar, Ustaz. Salah satu contohnya begini. Saya akan kuliahnya baru sampai S1. Kemudian saya di Serikat Buruh itu, nanti pada waktunya saya juga jelaskan. Saya harus belajar ilmu hukum. Khususnya hukum perburuan. Sementara hukum Islam yang saya tahu. Tiba-tiba ada tawaran untuk beasiswa kuliah hukum di Manila, University Filipina. Tidak pernah terpikir sebelumnya. Saya kuliah 2 tahun di luar negeri. Karena kebutuhan orang lain memberikan kesempatan. Jadi saya ambil itu. Jadi memang sangat tergantung pada masing-masing. Oleh karena itu berbagai peluang, berbagai tantangan itu harus kita siap menghadapinya dengan berbagai ilmu yang kita miliki. Ya, saya kira jawabannya mantap sekali nih. Tapi memang beda ya karakter milenial sekarang ya. Biasanya cita-cita angan-angan tinggi, tapi eksekusinya agak kurang. Kemudian
harapannya besar sekali, tapi usahanya sedang-sedangan aja. Kemudian janji kadang-kadang tidak ditepati. Kemudian nasihat-nasihat orang tua kadang-kadang didengar, kadang-kadang enggak. Itu kayaknya suasana sekarang memang beda dengan zaman Kaidubes yang biasanya patuh, disiplin, dekat sama orang tua, dan selalu dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana Mas Sohib? Jadi kira-kira ini pertemuan antara zaman dulu dengan zaman sekarang ini bagaimana? Kalau orang tua dulu ya seperti itulah nasihatnya. Kalau milenial sekarang gimana? Ya. Berbeda. Saya kasih contoh, Ustaz. Bagaimana mengeksekusi itu. Bagaimana mengeksekusi. Ini urusan istri ini. Ketika saya masih pacaran, yang saya ketemu di tempat training itu, saya kan ada 2-3 kali saya datang ke rumahnya. Kemudian ibu itu tanya, Nak Tosari, apa sungguh-sungguh mengambil istri anak saya? Itu saya berdua dengan calon ibu mertua. Saya tanya langsung begitu ya? Iya, karena begini, saya harus bertanya ini karena itu kan Pak Kiai itu ada pondok itu situ, Ustaz. Jadi ini Pak Kiai, jadi ini hanya anaknya Kiai ini yang saya pacar saya ini gitu. Nah, kalau runtang-runtung terus tiap hari tidak tahu apakah ini kejelasannya, kepastiannya atau bukan begitu, itu kan menjadi omongan orang. Nah, kita hindari itu gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah memang betul mau jadikan istri? Jawab saya, iya. Apakah ibu ya, saya jawab, kalau saya mengatakan tidak, sudah kamu pulang aja kan. Nah, saya katakan iya, kalau ibu mengizinkan saya. Saya izinkan kalau kamu serius. Nah, terus oke, saya dengan ibunya, anaknya enggak ada itu. Nah, jadi ada di luar. Tapi udah Kaidubes sudah tahu bahwa dia juga ada respon. Oh, ada, karena setelah beberapa lama ada komunikasi kita. Oke. Terus kata ibu, kalau begitu orang tuanya suruh datang ke sini untuk ngelamar. Apa jawaban saya? 1 minggu yang akan datang, saya mohon izin besok saya akan pulang. 1 minggu yang akan datang saya akan kembali untuk membawa orang tua. Wah, revolusioner sekali. Itu keputusan untuk melakukan eksekusi itu namanya, Ustaz. Tapi pertanyaan itu kan tiba-tiba nggak diduga kan? Tidak diduga, saya tidak diduga. Jadi terus persiapan seminggu mau mengajak orang tua itu bagaimana kok tiba-tiba ngasih keputusan? Ya, saya harus meyakinkan orang tua. Jadi kan harus meyakinkan orang tua. Dan bukan kan saya kalau di desa kan ada bapak, kalau ibu sudah almarhumah ya. Ada di Pandian itu. Kemudian di Keraksan kan juga ada bapak angkat itu. Yang tempat saya berlatih di dekatnya. Dua-duanya harus saya pengaruhi. Iya, tapi kan belum ada berita apa-apa, belum ada angin, belum ada apa. Betul. Saya juga tidak pernah memberitahu bahwa saya punya calon di situ, tidak pernah. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya pulang, keesokan harinya saya pulang, malam itu juga saya beritahukan kepada Bapak. Oh, saya setuju, kapan mau berangkat? Tinggal begitu aja, Bapak yang di Keraksan. Terus saya pulang di kampung, keberitahu. Iya, saya setuju. Jadi akhirnya yang ngelamar itu, 2 bapak datang semua, ibu datang semua, keluarga yang dari Keraksan itu banyak. Jadi hampir 1 ya, tentu kan itu ada konsekuensi dananya, ongkos mereka, kemudian makan, penginapan dan sebagainya itu tak pakai persiapan begitu ya? Oh, enggak ada, itu sudah diurus oleh orang tua itu. Oh, orang tua langsung bertindak ya? Ya, langsung bertindak. Oke, beritahu kamu hari ini akan datang bersama orang tua. Jadi orang tua yang sekarang nggak bisa gitu lagi, Kaidubes mungkin beda zamannya. Jadi eksekusi sekarang kan begini, eksekusi. Pertanyaan
tetap di bawah. Pertanyaan calon mertua itu lain, ditanyanya udah kerja enggak, berapa gajinya nak, sekolah di mana, bapaknya siapa, panjang pertanyaannya. Kamu udah sanggup enggak? Kalau enggak sanggup jangan dulu katanya. Lebih dinamis lagi Ustaz. Setelah saya datang dengan mertua, dengan orang tua ke pondok itu di Madiun, sesudah ngelamar kemudian diterima begitu, itu kebetulan pagi jam 10 menjelang jam 12 itu ada usul dari mertua itu. Jadi calon mertua itu usul, ini kan kita sudah saling menerima ngelamar ini, bagaimana kalau sekarang langsung diangkat nikah? Jawabannya ini. Bagaimana kalau sekarang setelah lamar itu tidak usah pulang, langsung diangkat nikah. Saat itu juga. Karena luar biasa. Jadi memang keputusan-keputusan semacam ini untuk melakukan eksekusi itu kita bisa menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, kita harus ada keberanian mengambil keputusan. Iya, tapi keputusan model gini namanya impossible mission. Betul. Jadi karena hanya orang yang jujur dan bisa dipercaya dengan ikhlas itu akan menemukan jalan, Ustaz. Luar biasa. Nah, lalu setelah itu ternyata bapak mertua ini kebetulan dia juga kepala KUA. Langsung dia keluarkan buku nikah. Ini memang rezeki Kaidubes ini beda ini. Nah, jadi saya kemudian belakangan saya pikir saya dulu kepingin jadi kiai, tapi karena oleh bapak yang di Keraksan itu tak usah, saya yang akan ngajar kamu, saya kan lulusan Tebuireng begitu. Akhirnya pikiran saya, wah gagal nih jadi kiai ini. Ini terjadi menantunya kiai kan gitu. Dapat mertua kiai, dapat mertua kiai. Akhirnya saya di rumah itu, saya dipanggil Gus Lestari begitu. Jadi kayak anak kiai begitu. Jadi kiainya kiai berpengaruh lagi ya, bukan hanya dapat agama, tapi rekod Ustaz. Ujiannya berat. Apa itu? Sebelum saya mengelamar itu, kalau saya datang ke sana, bapak itu sering memberikan ceramah-ceramah ke desa-desa. Saya dibawa itu. Terus saya disuruh ngomong juga. Jadi saya pikir, wah saya dites ini bisa ngomong. Nah, dan saya mesti berbicara yang berbeda dengan bapak, harus berbicara yang lain. Kalau bapak cerita tentang agama, saya cerita tentang masalah-masalah nasional yang harus dihadapi oleh orang-orang desa, gitu. Oke, ini kita tinggal 3 menit lagi Kaidubes. Ini ada Bapak Mus Mulyadi ingin memberi komentar. Oh ya, monggo. Ya, buka mic-nya. Hai Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kaidubes Tosari Wijaya yang telah memberikan waktunya pada saya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Saya yang di sini yang tidak kurang memahami tentang kedubesan, jadi tentang ilmunya Pak Kai jadi bisa ikut belajar. Saya dari Majenang Cilacap, walaupun hanya berteman dengan Pak Kai Dubes Tosari Wijaya melalui Facebook, tetapi bisa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir. Kadang ya nggak ikut karena ada kesibukan, mohon maaf. Teruskan Pak Kai ilmunya untuk ya berbagi kepada semuanya. Terima kasih Pak Abdul yang sebagai moderatornya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hebat juga, Kaidubes punya sohib dari Facebook ya. Oh iya, saya belum pernah ketemu. Masya Allah. Ya, Allah memberikan jalan, itu namanya. Kalau menyebut Majenang, Pak Mus, saya sudah kenal. Pada waktu saya umur 16 tahun, saya keliling Pulau Jawa, jalan kaki itu, saya lewat Majenang.
Cuma Pak Mus belum lahir waktu itu kali. Saya lahirnya di Kebumen Pak Kai. Oh iya, Oh. tadi Kebumen di mana? Gombong. Oh iya Ke iya. Gombong, terus ke Cilacap, terus Banjarmasin. Hebat jalan kaki. Ya, jadi daerah-daerah Pak Mus itu sudah saya jelajahi pakai jalan kaki. Hebat. Ya, jadi begitu. Jadi kisah Ustaz, Kai Dubes ini luar biasa ini. Dari kecil juga sudah berjalan ke berbagai tempat, sudah bertemu dengan tokoh-tokoh. Pada akhirnya ke Jakarta pun bertemu dengan tokoh. Mertua pun tokoh juga, istri, anak tokoh. Akhirnya jadi tokoh juga. Asal jangan ditokoh-tokohi aja. nah yang Tapi ini memang supaya benar-benar jadi tokoh. supaya Kayaknya konkret, dipersiapkan Ustaz. Allah ini. Ya, Hah? kan istri saya yang pertama yang dari Madiun itu kan meninggal 2011. Iya. 2011. Kemudian itu meninggalnya pada waktu saya di Maroko itu. Iya, waktu jadi dubes ya, saya dengar Jadi itu. dubes ya. Jadi saya itu 2011 meninggal, saya selesai akhir 2014, jadi saya pulang. 15, 16. Saya 2017 menikah lagi, Ustaz. Jadi umur 77 saya menikah lagi. Hebat. Ya memang Kai Dubes, sorry ya. Dari wajahnya sampai sekarang pun masih ganteng kok. Bagaimana mudanya dulu. Bukan hanya wajahnya yang ganteng, semangatnya juga masih muda aja sampai sekarang. Ya, karena kita senang aja, Ustaz. Nah, iya, ini yang saya ingin saya bukan ceritakan begini. Siapa calon istri saya yang sekarang? Itu kakaknya Lukman Hakim Saifuddin. Oh, dapat istri tokoh lagi ya. Kiai lagi. Jadi Kiai lagi. Bapaknya itu namanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang pernah juga menteri agama. Oh, Saifuddin Zuhri. Iya. Jadi kiai lagi, Ustaz. Kiai lagi. Bukan hanya kiai, tapi tokoh dan pemimpin. Ya, karena saya dekat itu pamannya dalam bukunya yang ditulis oleh Pak Saifuddin Zuhri itu namanya Guruku Orang-orang Pesantren. Masya Allah. Jadi ini Pak Kai Dubes, kayaknya dari jalan ceritanya semua yang paling pantas kita lihat di Al-Quran kalimat Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau didustakan? Ya. Sampai sekarang pun yang terbaik yang diberikan Allah. Mungkin ini karena perjuangan-perjuangan yang keras dulu, hadiahnya diberikan Allah dari waktu ke waktu. Ya. Saya kira waktu kita sudah lewat. Terima kasih Kai Dubes, terima kasih nih Pak Sohib, Pak Mus Mulyadi. Mungkin Kai Dubes mau menutup acara ini dengan sesuatu kalimat yang singkat, silakan. Ya, jadi saya sengaja ingin menceritakan pengalaman saya. Pertama, mungkin bisa digunakan yang kira-kira bisa bersesuaian dengan kemauannya bagi anak-anak muda. Jadi saya ingin memberikan motivasi sebagai atau inspirasi atau sebagai edukasi kepada mereka. Tetapi juga bukan saja kepada anak muda, kepada orang tua menghadapi anak-anaknya. Bagaimana orang tua sekarang menghadapi anak-anaknya. Itu yang ingin saya kemukakan. Jadi oleh karena itu jangan sampai apa yang saya kemukakan itu dianggap sebagai satu yang riak. Tetapi saya ingin memotivasi berdasarkan pengalaman saya. Jadi oleh karena itu harus diterima dengan ikhlas dan saya akan memberikan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kita dalam menjalani hidup. Itu Ustaz. Baik, terima kasih luar biasa. Hari-hari ketika kita ngobrol sama Kai Dubes, pasti ada sesuatu yang kita tangkap yang sangat indah dan memberikan pelajaran buat kita. Terima kasih, mudah-mudahan Kai Dubes senantiasa dipelihara Allah kesehatannya. Amin. Mudah-mudahan dijaga Allah iman dan amalnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah orang-orang yang soleh dan mujahid-mujahid yang dimuliakan Allah. Terima kasih. Mari kita tutup. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.